Pemirsa, selamat sore pemirsa Gamal TV. Jumpa lagi dengan saya Yuli dari Gamal Institute. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang petani tanaman kakao, yaitu Bapak Tawaludin, bisa dipanggil Pak Awal. Ya, beliau merupakan seorang entrepreneur milenial komoditi kakao. Pemirsa, kakao merupakan komoditi keunggulan Indonesia. Usaha ini banyak menarik masyarakat karena menjadi bahan utama untuk makanan coklat. Untuk selengkapnya, mari kita ulas bersama narasumber kita seorang entrepreneur muda perkebunan khususnya kakao. Selamat sore Bapak Awal. Selamat sore Mbak Yuli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini tuh lebih jauh lagi ya. Boleh memperkenalkan diri kepada kami, silakan. Ya, nama lengkap saya Taqwaludin, terus kemudian profesi saat ini selain menjadi petani kakao juga saya bergabung di salah satu NGO, nama NGO-nya Burung Indonesia. Ya. Burung Indonesia ini programnya di Gorontalo, jadi saat ini saya tinggal di Gorontalo. Oh, gitu ya. Gitu. Gorontalo. Wah, oh ya, lalu boleh menceritakan kepada kami mengapa kok tertarik dengan dunia kakao ini? Bagaimana sih ceritanya? Iya, jadi ya ini mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi karena ya memang di tanah kelahiran saya dulu itu, tanah kelahiran orang tua kan memang petani kakao sebelumnya. Ya, melihat bagaimana orang-orang akademik waktu itu datang ke rumah hanya untuk melatih petani kakao, kemudian banyak bercerita dengan petani kakao. Kemudian selanjutnya yang lebih menarik lagi bahwa waktu itu ya karena ada program sehingga banyak bule-bule yang datang ke kampung-kampung untuk melihat komoditi kakao. Dari situ saya berpikir bahwa berarti komoditi kakao ini menjadi peluang yang sangat besar untuk kita kembangkan. Itu saya masih SD waktu itu, karena saya masuknya di 2001 dan waktu itu saya ingat sekali ada program Advoka. Nah, saya lihat bapak-bapak kumpul, bapak-bapak melakukan pelatihan-pelatihan, ikut proses-proses belajar. Tapi waktu itu kita masih bermain, tapi kadang di satu momen bapak-bapak itu ada praktek lapang, kemudian di lokasi tempat kita bermain, di situ saya mulai ini orang tua petani sekolah di situ. Nah, sampai berkembang, saya masuk waktu itu sudah masuk SMP, SMK, dan itu tidak pernah berakhir. Jadi pemerhati kakao itu malah semakin lama kok semakin ada dan tidak pernah berhenti. Nah, setelah saya tamat SMP mau masuk di perguruan tinggi, waktu itu di sekolah SMK Kejuruan, saya memilih jurusan pertanian. Nah, ya saya pikir di lingkungan kita adalah lingkungan pertanian dan kayaknya lebih mudah untuk kita melakukan proses belajar itu. Nah, itulah yang salah satu indikator menyebabkan kita suka dengan komoditi kakao. Nah, pada perkembangannya lagi setelah kita sekolah itu kan jadi banyak praktek-praktek, misalnya kita dikasih tugas memilih tugas apa, mulai di situ lagi kita pilih komoditi kakao karena komoditi kakao banyak referensi lah yang bisa kita tanya si bapak A, bapak B misalnya. Nah, dari situ juga kita mulai belajar dan mencari tahu lebih banyak lagi informasi terkait kakao, mulai dari potensi pasarnya bagaimana, kemudian cara budidayanya bagaimana, dan ya mulai dari itu saya sudah mulai sangat tertarik. Ditambah lagi kita sudah masuk di perguruan udah masuk remaja, itu kita sudah dilibatkan juga di kegiatan-kegiatan begitu tuh. Akhirnya mulai belajar, mempelajari bagaimana teknik budidaya tanaman kakao, kemudian diberi kepercayaan untuk mengurus sebuah lahan. Dan ada kayak semacam tantangan untuk kita membuat satu kebun yang menarik, contoh untuk masyarakat sekitar. Nah,
Itu kita buat, itu kita bikin tanaman buat model tanamannya, kita tanam, kita implementasikan apa yang kita pernah ikuti. Oh ternyata memang betul-betul menarik, sampai kita dilibatkan dalam bagaimana membuat kakao ini menjadi bagus dan dipasarkan. Dan ternyata memasarkan kakao itu, misalnya waktu itu saya ingat sekali kita jual 200 kilo kalau nggak salah, kita ya lumayan lah di kampung itu 300 kilo dapat waktu itu 6 juta kalau nggak salah, karena masih harga 30. Bangga lah kita sebagai anak muda yang bisa mendapatkan uang dari hasil itu. Itulah yang membuat saya tertarik dengan komoditi kakao itu dari cerita-cerita itu. Menarik tentunya kata awal ya. Iya. Iya, tadi itu juga saya dengar ya, pernah diceritakan sudah mulai kritis ya, sudah mulai kepo nih tentang kakao gitu. Sampai pada akhirnya kuliah pun jurusan kakao, jurusan pertanian ya. Iya, betul. Ya. Lalu ini apa sih keistimewaan kakao itu sendiri sih kalau menurut Bang Awal sendiri? Iya, nah sekarang kan perkembangan kemudian isu dunia kan semakin marak tentang lingkungan juga. Jadi dari sisi jadi memang kalau dilihat dari kan ada 3 aspek ini, ada secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi saya lihat komoditi kakao ini cukup baik dipilih sebagai komoditi untuk menstabilkan itu. Jadi dari sosialnya dapat, kemudian ekonominya juga dapat, dan dari sisi lingkungannya cukup baik. Jenis komoditi yang tidak boleh tumbuh hanya itu saja, harus ada pohon naungan, sehingga ya merupakan salah satu komoditi solusi untuk perbaikan lahan yang sudah terdegradasi atau lahan yang sudah botak gitu. Jadi itu yang membuat spesial menurut saya, selain untuk ekonomi dan makanan ya, karena ya dari sisi yang lain juga kita harus lihat begitu, Mbak. Wah, istimewa sekali tentunya ya tanaman kakao ini. Lalu untuk perawatannya sendiri nih, kakao ini perawatannya termasuk mudah atau susah ya? Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Kalau saya secara pribadi ya, kakao itu merupakan komoditi yang sangat mudah, karena pada prinsipnya yang penting selama kita suka terhadap sesuatu itu pasti kita perjuangkan dan lama-lama akan terasa mudah. Memang kalau dilihat dari tahap bagaimana kita melakukan proses pembersihan lahan, penanaman, pembibitan, mulai dari pembibitan, penanaman sampai proses pemangkasan, pengendalian hama, itu memang kelihatan sangat rumit. Tapi kalau kita praktek, fokus, kemudian menganggap bahwa itu adalah satu profesi yang harus ditekuni, ya itu saya rasa sangat mudah untuk dilakukan, karena yang namanya kita bekerja di suatu tempat ya harus fokus. Mungkin selama ini petani menganggap itu sulit karena pertama ya mungkin banyak hal-hal yang lain diurus selain bertani kakao, sehingga kakaonya tidak terurus, kemudian diserang hama penyakit, banyak yang sakit, menganggap bahwa sangat sulit. Padahal menurut saya tinggal kita fokus saja untuk ngurus itu, bahkan kalau perlu buatkan jadwal khusus. Saya sangat setuju dengan salah satu kawan kita yang di Kolaka ini, Pak Herman. Senin sampai Jumat itu ya kita harus berkantor harusnya. Nah itu kalau kita sudah setiap hari ke kebun, dijamin pasti hasilnya pasti bagus. Jadi misalnya ditanya sulit atau gampang, sangat mudah untuk merawat kakao itu. Mudah ya, dan juga tentunya tergantung niatnya juga ya. Tergantung niat, betul. Dan kita harus cinta dulu nih sama tanaman. Cinta, betul. Karena kalau cinta gampang begitu ya. Ya benar banget nih. Ya, lalu Bang, untuk proses bertani dari awal sampai akhir ini bisa diceritakan kepada kami dari awal penanaman sampai proses pemanenan itu bagaimana sih? Lebih ke tekniknya Mbak ya? Iya, jadi memang
pemilihan lokasi terutama adalah kita memang harus melihat bahwa apakah lokasi ini cocok untuk tanaman kakao atau tidak. Itu penting dulu kita lihat. Kemudian penting juga melihat atau mengetahui ini jenis klon yang cocok di tempat ini apa. Karena kakao ini adalah tanaman tahunan, kita butuh waktu kurang lebih 3 tahun untuk dapat produksi dan sangat rugi misalnya ketika kita salah memilih klon. Jadi misalnya kita udah tahu nih, oh ini lahan cocok untuk kakao, pernah ditanami kakao dan ada petani-petani sekitar yang menanam kakao dan hasilnya bagus. Kemudian kita identifikasi lagi, ini klon jenis yang bagus mana. Nah ini kita sudah dapat misalnya. Setelah itu saya sarankan kita lakukan produksi bibit sendiri. Jadi kita produksi bibit, tak sambung sendiri. Nah kemudian kita sudah buka bibit sudah siap. Ini sambung pucuk ya, kita sarankan sambung pucuk karena perawatannya lebih mudah dan pertumbuhannya lebih cepat dan seragam. Kemudian ketahanannya terhadap hama penyakit juga bagus. Nah setelah itu karena kalau dulu rata-rata kebun petani dulu itu tidak by design, jadi semua by insiden. Nanti ke kebun lihat titik yang kosong tanam. Nah kita anjur itu semua harus by design. Jadi sebelum menanam kita harus desain dulu tuh kebun. Jadi kita buat polanya, kira-kira kita mau model kebunnya nanti kayak gimana. Oke, kita udah tentukan nih karena jarak yang ideal itu adalah 3 kali 3 atau 3,5 kali 3,5 atau ada juga 4 kali 4 tergantung ininya yang mana. Tapi yang jelas semakin rapat itu jumlah populasinya akan semakin tinggi, tapi bagusnya sih standarnya 3,5 kali 3,5 supaya tidak terlalu rumit dalam proses perawatan. Nah itu kita gambar dulu di kertas menyesuaikan dengan model lahan kita. Jadi kalau lahan anggaplah segi 4 paling mudah kita gambarkan. Nah itu kita tentukan di titik-titik mana kita akan tanam coklatnya. Kemudian di sela-sela itu kita akan tanam apa selain coklat. Jadi penting juga desain kira-kira dengan populasi kebun 1 hektar ini populasinya misalnya 1.100 pohon misalnya, itu kita tentukan kira-kira titik durian di mana, karena ini durian bisa masuk ini pasti bisa masuk. Kemudian titik yang lain di mana itu kita tentukan di desain itu. Nah, supaya nanti hasilnya kita bukan hanya berharap di kakaonya, juga harus ada tanaman-tanaman lain juga selain tanaman pelindung, juga sebagai komoditi yang bisa menopang saat kakao lagi tidak berbuah atau lagi musim apa begitu. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan. Nah, selain dari atur jarak tanam tadi, kita desain ini tujuannya adalah supaya ada nilai estetikanya di situ, ada nilai keindahannya. Jadi karena kalau sudah kelihatan cantik kebun itu, ya saya berani jamin bahwa kita pasti sering ke situ. Tanpa ini pun ada semangat untuk selalu datang ke sana. Sehingga itu pentingnya desain. Nah kemudian ini kita udah desain kebunnya, setelah itu tadi udah ditentukan di mana titik tanam pohon kakaonya, titik tanam pohon duriannya misalnya, kemudian titik tanam untuk pelindungnya. Jadi itu ditentukan semua di desain itu. Nah setelah itu baru kita masuk di implementasi, kita melakukan pengajiran untuk menentukan tadi titik tanam, titik pelindung, titik tanaman durian dan lain-lain. Kemudian itu dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Biasanya kita harus berjumlah 3 orang lah untuk membuat itu semua. Nah setelah titik tanam kita patok di lahan tersebut dan titik pelindung, biasanya titik pelindung itu langsung kita tanam sebelum kita melakukan penggalian lubang untuk persiapan tanaman kakao. Idealnya tanaman pelindung itu, anggaplah gamal itu 6 bulan sebelum kita melakukan penanaman, itu idealnya. Tapi ya selama ini yang terjadi rata-rata setelah diajir kebunnya itu langsung biasanya tanam coklat, gali lubang, tanam coklatnya, tanam pelindungnya. Tapi itu nggak jadi masalah juga karena banyak
banyak solusi yang bisa kita lakukan untuk pelindung kakao itu tersebut. Kemudian dilakukan penggalian lubang, biasanya paling ideal itu 40 kali 40 kali 40, jadi kedalamannya 40, kemudian luas kiri kanannya juga 40 cm. Nah setelah itu kalau di standar teknisnya ini saya peroleh setelah saya belajar di CDC Tarengge waktu itu di Mars. Itu aturannya itu kalau kita menggali lubang 15 cm itu kedalaman, itu kita pisahin topsoil dan subsoilnya. Kemudian setelah mau melakukan penanaman, yang tadi topsoil ini dimasukkan kembali ke lubang tanam, kemudian ditambahkan pupuk organik, habis itu masukin dimasukkan bibit kakaonya yang sudah disiapin. Nah terus setelah itu ditanam, biasanya kalau lebih ininya lagi ditambahkan pupuk kimia biasa, itu di dasarnya kita tambah TSP. Nah kemudian yang perlu petani perhatikan, ini cuma saya tidak pegang bibitnya. Terkadang petani tidak memperhatikan pada saat proses penanaman. Jadi di kedalaman kita menanam itu tidak boleh menimbun bekas kotiledon di bibit. Jadi di bibit kakao itu ada bekas kotiledon itu bekas biji kakao terhingga. Itu kalau menanam kakao itu nggak boleh melewati itu. Karena batas itu adalah batas keluarnya akar. Artinya kalau lewat dari itu bisa menimbulkan rusaknya batang jadi busuk atau apa yang bisa menyebabkan kematian. Itu harus diperhatikan. Jadi terkadang kan kalau nggak diperhatikan tanahnya dibumbungin sampai melewati garis itu tadi, nah itu bisa menyebabkan busuk batang jadi mati lagi. Tapi ada juga sih yang memang kekuatan bibitnya bagus. Nah terus setelah itu kita selalu pakai pelindung sementara, biasanya pakai daun kelapa untuk menutupi dulu semasa penyesuaian bibit kakaonya tersebut di lahan. Nah untuk alternatif, karena ini masih anggaplah kita sudah nanam, kemudian ini penghasilan anggaplah tidak ada ya di masa itu. Pertama kita bagusnya memilih salah satu komoditi komoditi pendek seperti jagung. Nah jagung ini cukup bagus untuk mengisi dulu penghasilan selama menunggu hasil kakao, kemudian bagus juga untuk menjadi pelindung sementara untuk tanaman kakao. Selain itu juga penting menanam kayak tanaman kacang atau kacang-kacangan, tujuannya untuk menambah nutrisi dalam tanah. Nah, dan penting diperhatikan setelah 1 bulan penanaman itu kita udah tahu mana yang tanaman yang tumbuh, mana tanaman yang mati. Nah, disarankan kalau ada yang mati langsung disulam. Setelah itu kita lakukan pengendalian hama penyakit langsung. Jadi kalau saya tidak melihat apakah ini sudah diserang atau tidak. Lebih baik kita mencegah sebelum itu serang hama dan penyakit. Nah, biasanya kita lebih banyak menggunakan pupuk cair, pupuk organik, dan perangsang tumbuh supaya pertumbuhannya bisa. Nah, untuk sampai di penanaman dan perawatan itu mungkin sampai di situ, Mbak. Nanti kita lanjut lagi di tahap pemangkasan bentuknya sampai panen. Cukup panjang ya ceritanya. Ya, itu saya bilang tadi, Mbak. Jadi kalau kita mau melihat ininya itu memang kelihatan rada-rada sulit sekali kelihatannya. Tapi ya itu tadi, kalau udah suka pasti serius ini. Kami rasa cukup ya untuk prosesnya tadi yang sudah Abang ceritakan gitu. Lalu ini untuk proses panennya sendiri, Bang, ini dibutuhkan waktu berapa lama ya, sejak dari menanam sampai memanen itu butuh waktu berapa bulan sih? Ya, jadi memang ini perbedaannya komoditi kakao yang disambung pucuk dengan yang tidak. Biasanya disambung ini umur 1 tahun, yang sudah itu sudah mengeluarkan buah umur 2 tahun. Tapi disarankan untuk kita tidak memelihara buahnya dulu semasa itu, karena kalau secara prinsip itu belum sesuai antara
kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi dengan apa yang dikeluarkan oleh buah. Nah, kenapa bisa berbuah? Karena adalah klon yang sudah memang berasal dari klon yang sudah tua, yang sudah produktif, wajar saja berbuah. Namun yang menjadi masalah adalah penyerapan nutrisi ini masih dilakukan oleh tanaman yang belum cukup umur istilahnya toh. Nah, sehingga disarankan kalau berbuah pun di umur 1 tahun atau 2 tahun itu kita rontokkan dulu semua buahnya, jangan dipelihara. Nah, bagusnya itu mulai di umur 3 tahun, 4 tahun ke atas itu sudah dipelihara semua. Nah, jadi hanya butuh waktu sebenarnya 3 sampai 4 tahun sudah mulai berbuah, sudah bagus lah buahnya. Nah, kemudian untuk proses pemanenan sendiri, ya di kakao itu cukup jelas. Kita lihat mana buah kakao yang masak, mana yang tidak. Cuma yang penting biasanya adalah cara kita memanen buah. Asal-asalan. Jadi penggunaan alatnya pun bagus sekali kita kalau menggunakan alat yang memang sudah direkomendasi seperti gunting. Karena di bantalan buah itu penting kita menyisakan paling tidak atau 1,5 cm. Keluarnya bunga yang banyak. Anggap saja punya 1000 pohon dan masing-masing pohon kita rusak bantalan buah saja satu, artinya kita sudah merusak 1 bantalan buah di setiap pohon dan sudah menghambat pertumbuhan bunga 1 buah dalam 1 tahun. Nah, jika 1000 bantalan buah rusak dalam 1 tahun itu kita sudah punya kerugian kurang lebih, anggaplah jika 1000 buah itu bisa dapat berapa kilo, 30 kiloan. Jadi kalau 30 kilo, anggaplah harga 30.000, udah rugi 900.000 per tahun. Kan sayang sekali toh. Jadi itu penting diketahui oleh petani dan kita tidak boleh menganggap remeh pemberitahuan atau informasi-informasi yang disampaikan oleh PPL, Pembina Petani itu apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu memang bagusnya itu diimplementasikan sesuai dengan standar baik. Itu Mbak. Sekali ya. Tentunya kalau kita bicara tentang panen ini kan sangat panjang juga ya Bang ya. Sangat panjang, iya. Ini Pak Bang, kalau tadi kan udah disinggung nih di awal itu pakai pupuk TSP ya Bang, benar ya? TSP, iya. SP36 kalau saat ini dikenalnya SP36 atau SP18. Kalau keunggulan dari pupuk itu apa Bang? Kenapa nggak pilih pupuk-pupuk yang lain? Ya, jadi SP36 ini tujuannya adalah untuk merangsang perakaran dulu, memperbaiki perakaran, kemudian ini masih kecil tadi ya. Nah, tapi kalau sudah sudah pertumbuhan 1 bulan tadi itu kita bagusnya pupuk lagi Mbak. Jadi kita menyesuaikan umur. Jadi kalau sudah 3 bulan misalnya, butuh sekitar 20 gram NPK. Setelah naik lagi 1 bulan, tambah lagi 40 gram sampai 100 gram. Jadi kalau sudah umur 12 bulan itu mulai 60 gram, kemudian 2 tahun tambah lagi 100 gram, kayak gitu. Jadi selalu diberi asupan. Nah, itu kalau sudah seperti itu biasanya kita sudah pakai NPK yang sudah nutrisi lengkap, ada fosfornya di situ, ada kalium dan ada nitrogennya di situ. Ya. Lalu untuk pestisidanya sendiri memakai apa ya Bang ya? Nggak apa-apa menyebut merek di sini ya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, jadi untuk pengendalian hamanya sendiri, kalau saya pribadi, saya sering menggunakan, kalau untuk hama PBK kita menggunakan Alika. Nah, pertama kenapa memilih Alika, ini dosisnya cukup rendah, kemudian untuk pengendalian hamanya cukup bagus juga, tapi disarankan sebenarnya kita gonta-ganti karena apapun jenis insektisidanya pasti bisa menimbulkan resistensi terhadap hama itu sendiri. Jadi disarankan penggunaan berganti-ganti. Tapi kita penting lihat juga kalau misalnya lagi banyak semut, ya ada memang jenis-jenis yang bisa mengendalikan semut, yang lebih ampuh untuk semut. Kemudian untuk hama yang lain itu ada lagi. Tapi di kakao ini yang paling parah adalah PBK. Jadi
tinggal kita ini. Nah, tapi kalau di beberapa tempat, misalnya kebun yang dekat dengan rumah itu, ya saya lebih memilih menggunakan plastik, Mbak. Plastik untuk sterilisasi. Itu lebih dijamin lagi untuk pengendalian hamanya. Cuma kalau lagi di musim hujan, ya itu aja tantangannya, kadang buahnya banyak. Gitu, Mbak. Ya. Lalu Bang, untuk permasalahannya sendiri dalam bertani kakao ini, mungkin bisa diceritakan kepada kami, menemukan masalah atau kendala apa saja sih yang Abang jumpai di lapangan gitu? Iya, jadi kalau sampai saat ini, kalau saya pribadi, sebenarnya kita tinggal tata waktu saja sebenarnya. Kalau kendala di kakonya sendiri hampir tidak ada sebenarnya, karena tergantung di kitanya. Nah, cuma memang kalau di kendala semua petani secara umum itu memang hama PBK, serangan hama PBK, karena memang kalau tidak fokus, tidak sedetail mengurusin itu dan berharap hasil yang bagus, itu memang yang sulit kita ini. Kemudian untuk hal yang lain yang kadang tidak tidak bagus juga ketika beberapa petani ini melakukan pengendalian hama yang tidak menyesuaikan dosis. Anggaplah penggunaan pestisida berlebihan, penggunaan pupuk yang tidak sesuai dosis yang dianjurkan. Nah, itu aja yang ini, Mbak. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri, pengelolaan budidayanya, saya rasa tidak ada kendala, kecuali memang ya cuaca yang tidak bisa kita atur ya, kayak musim kemarau yang berkepanjangan, itu mungkin tidak bisa atur. Tapi hal-hal yang lain, hama, penyakit, kemudian tekniknya, saya rasa tidak ada kendala yang lebih begitu. Ya, Bang. Lalu untuk panennya sendiri nih Bang, pasti banyak ya panennya. Kira-kira mencapai berapa kilogram nih Bang? Iya, jadi ini juga informasi yang harus disampaikan juga ke petani, bahwa kita tadi itu, kita memilih klon itu, kita harus bisa target, kita jangan mengambil titik puas misalnya kalau belum bisa mencapai paling tidak 2 kg per pohon per tahun, itu target minimalnya. Yeah. Nah, karena ya kita anggap kalau nggak mencapai itu berarti kita masih gagal ya. Nah, itu aja targetnya, karena satu pohon itu anggaplah Sulawesi 02 misalnya, satu pohon itu bisa sampai 100 buah. Sedangkan 100 buah itu sudah terhitung 3 kg. Sekarang tinggal, sebenarnya di petani-petani kita itu buah kakaonya banyak, tapi yang selamat sedikit. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana menyelamatkan buah kakao itu supaya semuanya bisa dipanen. Karena di beberapa tempat itu memang buahnya banyak, tapi masih lebih banyak yang dibuang daripada yang diambil. Nah, sekarang tantangannya ke petani adalah bagaimana semua buah kakao itu selamat dan hasilnya semua bisa diambil. Ya, anggaplah 1% untuk hama misalnya, tetap aja kita bagi untuk hama. Nah, itu tadi Mbak, kalau saya paling tidak minimal 2 kg per pohon. Ya, 2 kg per pohon ya. Itu ya, itu target minimal, iya. Lalu untuk omset sendiri nih Bang, dari semenjak Abang ini menjadi seorang petani, itu berapa ya kira-kira ya kalau kita bicara tentang omsetnya? Iya, itu kita hitung dari mananya ya, apakah hitung juga lahannya, hitung juga kilo gitu, dapat berapa gitu. Jadi kalau di saya pribadi ya, saya itu hanya mengelola 1 hektar Mbak. Jadi kalau tadi kan targetnya 2 kg per pohon. Nah, sekalipun itu masih bisa lebih. Nah, tapi rata-rata yang didapatkan kan kita ada pencatatan panen itu, rata-rata kita dapatkan di 3 tahun terakhir ini itu hanya bisa 2 ton per hektar. Jadi harga pun rata-rata 30.000 per kilo toh. Jadi kalau dinilaikan kurang lebih 60 juta Mbak. Iya. 60 juta. Ya. Iya. Jadi cukup, sangat cukup untuk menutupi kebutuhan. Iya.
Cukup sekali itu Bang. Sekali. Nah cuma makanya tadi penting. Jadi ini Mbak di sisi lain kita bertani kakao itu. Makanya penting tadi kayak agroforestry itu tadi ada durian di dalam. Karena durian ini anggaplah kita punya 20 pohon durian di dalam situ, dan durian itu kan bisa berbuah sampai 10, minimal 10 buah dalam satu pohon. Nah satu buahnya kita rata-ratakan saja 50.000 yang durian montong itu. Kalau misalnya 10 pohon itu bisa menghasilkan 100 buah satu tahun, berarti sudah 100 buah kali 50.000 itu lumayan juga. Nah selain itu kan kita tadi tanam gamal Mbak. Ini pohon gamal, bukan gamal institut ya. Nah jadi penting mengintegrasikan antara kebun kakao dengan ternak. Nah kalau yang saya lakukan itu integrasi ternak kambing dengan kakao. Jadi limbah-limbah pangkas daun kakao, kulit kakao, kemudian daun-daun pelindung tadi gamal itu dijadikan pakan ternak. Kemudian kotoran ternak ini kita kembalikan lagi ke kebun. Nah, pola itu yang kita lakukan. Jadi itu ada hasil lagi di situ. Dari kambing kita bisa dapat hasil lagi. Jadi daripada kita ke kebun pulang nggak bawa apa-apa, lebih baik kita pelihara kambing. Sebisanya kita itu hanya bisa 3 atau sampai 5 ekor kambing. Jadi itu kita harus target bahwa satu kambing harus bisa 100.000 per ekornya per bulan. Begitu Mbak. Jadi keren sekali ya Bang ya, ada ide integrasi antara kambing dan juga iya, itu penting. Yang lain gitu itu sangat disarankan ke petani-petani yang fokus ini ya, karena ya itu sangat membantu. Dan saya juga pesankan ke petani bahwa penting juga kita tidak boleh bekerja sendiri, penting untuk bergabung di kelembagaan, kelompok tani, penting untuk mengupgrade pengetahuan. Kita tidak boleh dengan pengetahuan kita yang dulu kemudian tidak mau menerima informasi baru. Itu kita penting sekali mengikuti itu. Lalu Bang, untuk penjualan nih atau pemasaran nih, hasilnya itu mau dijual kemana ya Bang ya? Iya, jadi kalau di kabupaten buyer itu langsung di tingkat petani, jadi tidak sulit untuk melakukan pemasaran gitu. Kan sebenarnya yang penting kualitas kakao kita bagus, ya pasti mendapatkan harga yang bagus. Nah ini kita cerita di Kabupaten Polewali Mandar. Nah ini saya mau cerita juga Mbak, karena selain kita petani kakao juga mendampingi petani kakao. Ya. Jadi waktu itu 2017 yang lalu sampai sekarang saya sekarang sudah, selain bertani kakao tadi Mbak, saya sudah bergabung di NGO namanya Buruh Indonesia. Ya. Kalau Buruh Indonesia sendiri itu kita mendorong konservasi, jadi lebih ke perlindungan satwa dan hutan. Nah, tapi kenapa kemudian kita mendampingi petani kakao? Karena bicara konservasi itu bukan hanya soal kita mau memperbaiki hutan, menanam pohon di hutan, bukan itu, tapi bagaimana kita mendorong ekonomi yang ada di desa sekitar hutan. Jadi masuk lagi kakao di sana. Nah, dimulai dari itu kita dampingi dari teknis penanaman, teknis pemangkasan, perawatan, sampai proses pemanenan, dan di akhir ini kita fasilitasi sampai ke pemasaran. Nah, pemasarannya sendiri itu kita dorong pemasaran bersama karena ini cukup banyak. Di yang lain kita juga dorong untuk memproduksi biji kakao petasi. Petasi ini pasarnya bukan hanya skala domestik, tapi kita juga sudah kirim ke luar negeri. Nah kemarin kita sudah mengirim kurang lebih 1 ton ke Fosa Singapura. Selebihnya di Indonesia, ada di Mason Bali juga, dan ada di Jakarta. Tadi kan keren sekali ya Bang ya, tadi Bang Awal udah menceritakan kalau itu sampai diekspor juga ke luar negeri ya Bang ya. Iya. Permintaannya sampai berapa kilo, sampai berapa ratus ton lah kira-kira dari sini? Iya betul. Jadi itu dimulai 2018 sampai di 2020.
2020 permintaan tertinggi itu masih di 600 kilo. Jadi memang bertahap Mbak, karena kita tidak boleh misalnya buyer itu sangat jarang meminta langsung banyak ke petani atau ke mitranya, karena pertama mau memastikan kestabilan kualitas, kemudian bagaimana kita betul-betul menjaga komitmen terkait kualitas barang yang kita kirim, sehingga waktu itu diminta di awal hanya 50 kilo dulu, kemudian naik menjadi 300 kilo, kemudian terakhir itu terbanyak 600 kilo ke 1 ton, tapi tadi itu totalnya aja yang sudah kurang lebih 1 ton. Begitu Mbak, masih bertahap. Untuk suka dukanya atau mungkin Abang ini kesannya sebagai pendamping juga pendamping petani kakao itu apa sih? Iya, jadi pertama ya sukanya adalah kita ingin selalu ingin memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang menarik untuk petani ya, supaya petani kita ini tidak selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang lama, tidak mau memperbarui tanamannya, hanya mengandalkan plong-plong yang dulu tuh. Jadi harapan kita adalah petani ini tadi paling tidak bisa menargetkan bahwa saya harus menghasilkan sekian dalam satu bidang kebun saya, itu paling tidak saya mencapai sekian. Nah itu yang kita dorong. Kemudian bagaimana petani ini bisa betul-betul suka terhadap komoditi itu dan mau implementasi apa yang menjadi standar teknis di budidaya kakao itu. Karena agak sulit memang kalau misalnya kita dorong mereka kemudian dari diri mereka tidak mau, ya itu aja ininya, sulit kita memberitahu, kemudian sulit kita ingin apa yang ada di pikiran kita itu atau apa konsep yang kita dorong ke mereka itu bisa terimplementasi di kebunnya. Nah itu kita rencanakan dengan apa yang mereka lakukan di kebun. Iya Bang, kita kan sudah berada di penghujung acara nih Bang ya. Udah banyak tadi saya sampaikan ke Bang Awal, dan juga saya mendapatkan informasi yang sangat banyak dari Bang Awal ya. Cukup penting kita bicara tentang kakao ini sampai besok atau lusa pun juga nggak selesai ya kalau kita tanya terus, karena menarik topiknya gitu. Oh ya Bang, sebelum kita menutup, alangkah lebih baik nyampaikan closing statement atau pesan dan kesannya Abang sebagai petani dan juga pendamping petani tentang kakao ini Bang, pesan dan kesannya. Iya, jadi kesan saya menjadi petani kakao ini pertama adalah kakao ini saya sangat yakin bahwa kakao tidak akan pernah tidak laku, karena tidak ada yang bisa dibuat menjadi coklat selain dari kakao. Begitupun dengan kopi. Nah, itu yang menjadi optimisme saya untuk tetap bertani kakao. Kemudian kakao ini sudah mulai diminati banyak orang, bukan lagi hanya orang luar negeri, tapi di Indonesia pun sudah mulai banyak kafe-kafe yang makanannya adalah makanan coklat dan itu berbahan baku coklat, dan itu yang membuat kita jadi semakin semangat untuk bertani kakao, dan itu tadi sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian harganya cukup stabil dan saya rasa cukup sangat bagus di angka 30.000 sampai 40.000, dan memang ya targetnya supaya mendapat harga yang bagus adalah bagaimana mendorong pertanian kakao ini menjadi kakao yang organik. Tapi itu ya memang membutuhkan waktu yang cukup juga, tapi itu nggak boleh kita melewatkan itu harus jadi tantangan baru kita sebagai petani muda, bahwa ke depan ini masih panjang dan kita harus berubah cara bertani kita. Kemudian pesan saya untuk para kawan-kawan petani, kita jangan pernah bosan, jangan pernah timbulkan dalam diri kita keraguan-raguan untuk berbudidaya tanaman kakao. Makanya penting sekali selalu ada pendampingan ke tingkat petani, karena ibarat petani ini pisau, ketika pernah tajam dan setelah dipakai tumpul lagi,
tugasnya pendamping adalah datang sebagai apa istilahnya, untuk batu asah untuk mereka, karena dengan adanya pendamping memberikan informasi yang baru, sekalipun itu informasi yang lama tapi orang baru yang kita menyampaikan atau datang lagi membuat pertemuan, membuat diskusi-diskusi, itu memberikan semangat-semangat yang baru. Karena kalau soal ilmu, saya yakin petani sudah punya, tapi semangatnya yang drop. Nah, makanya pentingnya pendamping di situ, datang untuk memberikan semangat lagi ke mereka. Begitu, Mbak. Terima kasih Bang Awal, informasinya cukup menarik ya, dan di sini kami mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa pula. Sama-sama Mbak. Nih, wawancara dengan Bang Awal nih. Semoga next kita bisa wawancara lagi ya Bang ya. Insya Allah Mbak, insya Allah. Lagi. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.